Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Hello guys, buat anda sekalian dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Kiraden Arya Wibawa. Pada malam hari ini, tanggal 7 Juli 2022, hari Kamis ya. Ini sudah masuk hari Kamis ya, sudah setengah 1 malam. Saya ingin memberikan informasi buat anda sekalian, buat para pasienku, para sahabatku, para saudaraku dimanapun kalian berada yang sudah berjumpa dengan saya, yang sudah memasang susuk, segala jenis pasang susuk. Biasanya di bulan Suro ada pengecasan, tapi saya mendapatkan wangsit atau isyarah petunjuk. Jadi pengecasan itu di bulan haji. Nah, jadi nanti sampai tanggal 9 ya, 9 Agustus. Nah, buat anda sekalian, buat yang berada di wilayah Jabodetabek, saya sarankan kalian datang ke Padepokan Matahari. Buat yang jauh pun silakan datang ke Padepokan Matahari. Kenapa? Karena memang lebih baik, lebih bagus berjumpa langsung dengan saya. Jadi lebih bagus berjumpa langsung dengan saya. Kenapa lebih bagus? Karena ketika kita berhadapan, maka energi ketemu energi. Nah, itu lebih bagus memang langsung ya. Tapi buat bagi yang jauh, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan atau di luar Jabodetabek, memang tidak sempat untuk datang ke Padepokan Matahari, maka nanti bisa ada minyak khusus yang anda akan mandikan dari saya, khusus susuk itu. Jadi kenapa harus dicas? Ibarat handphone, kalau kita pakai terus, otomatis kan baterainya berkurang. Kalau berkurang berarti bisa nggak kita pakai handphone tersebut? Tentunya enggak. Sama dengan susuk ini. Ketika anda dipasang susuk, anda memakainya, berarti lama-lama energi itu akan berkurang. Nah, bagi anda yang memang kemarin sudah beberapa tahun yang belum dicas, segera cas. Karena saya dari awal sudah saya sampaikan, susuk di saya setiap tahun harus wajib dicas, biar untuk menambah power kembali. Kalau tidak, ya jangan salahkan saya kalau nanti energinya berkurang. Ya. Buat anda juga yang ingin menambah power atau kualitas dari susuk itu, bisa juga datang. Silakan. Karena kalau letaknya di 7 titik ini, di wajah ini letaknya 7 titik. Dimana saja? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 titik totalnya. Oh, saya baru masang 1 Ki. Mau nambah? Boleh. Mau nambah 2, mau nambah 1 lagi, atau nambah 3, atau keseluruhan, silakan. Jadi kekuatannya, powernya tentu berbeda antara orang yang sudah masang 7 titik ya, antara orang yang cuma masang 1 titik. Nah, perlu saya sampaikan berulang karena kata-kata ini selalu diucapkan, jadi sudah saking kebiasaan, jadi suka lupa terus. Apa itu? Hilangkan kata-kata mudah-mudahan, hilangkan kata-kata semoga di dalam kamus hidup kita. Jadi ketika anda berbicara, jangan terulang lagi kata-kata mudah-mudahan saya berhasil, semoga saya sukses, semoga doa saya dikabul, mudah-mudahan doa cita-cita saya kesampaian. Karena kata-kata itulah yang mengakibatkan doa kalian tidak cepat manjur. Karena 2 suku kata ini kata-kata doa yang ngambang. Namanya juga udah mudah-mudahan. Kalau udah mudah-mudahan,
tentunya ya pasti berbeda dengan ketika kita mengucapkan saya yakin pasti berhasil. Kok pasti? Iya dong. Kalau kita berdoa itu harus benar-benar yakin. Karena sudah jelas Tuhan sendiri bilang, ud'uuni astajib lakum. Allah sudah katakan, minta kamu sama aku, maka akan aku kabulkan. Berarti di sini kan kata-katanya jelas, suruh minta. Nah, banyak yang belum berhasil karena apa? Mintanya aja ragu-ragu. Wah, kira-kira nih cewek bakal jadi istri saya nggak ya? Ini udah kira-kira. Jadi buat Anda sekalian yang ada berada di rumah yang saat ini menonton video saya, tolong hilangkan kata-kata mudah-mudahan, semoga, kira-kira, seandainya, jikalau. Hilangkan. Buatlah kata-kata yang yakin. Insya Allah saya yakin pasti berhasil. Izin Allah pasti berhasil. Karena ketika Anda memiliki keyakinan yang penuh, maka di situ juga kemujaraban daripada doa yang Anda utarakan pada saat itu. Karena mulutmu adalah harimaumu, ucapanmu adalah doamu. Setiap yang kita ucapkan maka itu menjadi doa buat kita. Apalagi disertai keyakinan yang penuh. Oh, mulutnya berdoa, ya Allah kabulkan doa saya, tapi pikirannya ngawur kemana-mana. Ketika ada hajat tertentu, maka yang ketika Anda mengucapkan hajat itu, doa tersebut, yang terpikir Anda adalah hajat tersebut. Saya minta usaha saya, dagangan saya habis, laris manis. Maka yang di pikiran Anda ketika Anda berdoa, itu adalah dagangan. Bukan anak, istri, atau suami. Jadi fokus namanya. Oh, Anda meminta agar rumah bisa kebeli rumah. Ini kudu diperjelas lagi doa kita, walaupun Allah Maha tahu, tapi Allah perintahkan kita suruh minta. Jadi kalau minta itu kudu detail, jelas. Kalau kamu meminta rumah tipe berapa? Harga berapa? Modelnya kayak gimana? Luasnya berapa? Jadi itu detail, bro, saudaraku. Ketika kamu berdoa meminta rumah, maka yang dibayangkan kamu adalah rumah sesuai dengan permintaanmu. Itulah yang dikatakan fokus kepada target. Paham? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke, lanjut. Ketika kamu mengucap, kamu membayangkan dengan mindsetmu, pola pikirmu, maka hatimu lah yang meyakini kalau doa kamu itu pasti dikabul, pasti diijabah, pasti ditunaikan. Itu yang dikatakan adalah prasangka. Allah sudah katakan juga, aku sebagaimana prasangka hambaku. Artinya, jika kita berprasangka baik, maka hasilnya pun baik. Karena prasangka kita prasangka Allah. Ketika engkau berprasangka baik sesuai dengan cita-citamu, maka itu akan terjadi, saudaraku. Kamu udah oke, berdoanya yakin, mantap, fokus kepada target yang kamu inginkan. Tinggal hati, yakin gak doa kamu dikabul? Kalau gak yakin, maka saya yakinkan juga doa Anda pasti tidak dikabul. Karena keyakinan itu bicara keimanan. Makanya banyak orang datang ke sini, kenapa doa saya belum dikabul? Karena kamu aja nggak jelas doamu. Kamu ragu doamu. Bagaimana Allah mengabulkan? Kamu aja ragu. Nah, jadi harus jelas, harus yakin, dengan kesungguhan hati. Jadi nggak ada kata-kata mudah-mudahan, jikalau, seandainya, kira-kira, semoga, nggak ada. Udah, saya bisa begini karena yakinnya penuh. Tidak ada cuma 99%, saya 100% yakin kalau Allah mengabulkan doa saya. Oleh karena itu, buat Anda sekalian, silakan
Jangan cuma hanya sekali ke sini. Oh sudah pasang, oh pengen ngobrol diskusi lagi, maka silakan dengan senang hati. Saya terbuka pintu saya selebar-lebarnya. Dan buat Anda yang memasang susuk kekayaan, jalankan ilmu itu yang sudah saya sampaikan. Karena itu salah satu untuk proses untuk menuju kepada kesuksesan tadi. Alhamdulillah saya bisa buktikan sama Anda sekalian. Penghasilan saya di atas 5 juta satu hari. Paling kecil. Saya berdoa, ya Allah, aku minta rezeki duit setiap hari minimal 5 juta. Berarti tercantum di mindset saya 5 juta minimal. Maksimal, tidak terhingga. Hati saya nggak ada kata-kata semoga. Mudah-mudahan nggak ada. Saya yakin Allah kabul doa saya. Seperti itu. Bukan Anda berdoa baru sekali belum dikabul, 2 kali belum dikabul, 3 kali malas saya berdoa. Tak bisa begitu, saudaraku. Anda mau berobat kemana saja, kalau Anda ragu, Anda tidak istiqomah mintanya, maka di situ pasti lambat. Jadi terus bersemangat. Apa yang sudah saya ajarkan, apa yang sudah saya sampaikan, laksanakan. Khususnya orang-orang yang sudah masang susuk sama saya, terus dilatih mindsetnya. Ketika sebelum tidur, bangun tidur. Ini saya 1 hari. Ini saya 1 hari. Ini bukti. Jadi bukan katanya. Kalau Anda masih katanya, ragu, ya nggak akan dikabul. Ya, ini 1 hari. Kenapa saya bisa gampang nyari duit? Karena saya yakin dengan doa saya dikabul oleh Allah. Dan saya punya cita-cita yang baik, yang mulia. Ketika Anda punya rezeki banyak, ingat, di dalam rezekimu ada rezeki orang lain. Jangan bakhil, jangan pelit. Semakin banyak Anda membantu, memberi kepada yang haknya, maka dengan secara otomatis duit itu akan datang dengan cara yang mudah. Tentunya bukan seujuk-ujuk tiba jeng langsung ada uang, bukan. Tapi dengan kerja Anda juga mencintai kerjaan Anda. Jadi kalau punya pekerjaan itu harus dicintai pekerjaan itu. Jangan Anda bekerja ngedumel, capek lah, beginilah, begitulah. Dengan secara otomatis itu mengganggu frekuensi Anda. Oke? Lalu yang punya rumah tangga, jangan sering ribut. Ribut mengakibatkan frekuensi yang bagus. Ketika Anda ribut, maka ini frekuensi yang bagus ini akan berubah menjadi tidak bagus. Jadi ketika Anda punya masalah atau punya debat sama istri Anda atau suami Anda, kalau bisa jangan sampai berlarut-larut. Kalaupun marah, kalau bisa jangan mengeluarkan energi. Mendingan udah WA-an aja lah. Itu lebih aman. Ini saya sarankan seperti itu. Jadi buat Anda yang sudah pasang, hasilnya belum maksimal, silakan datang lagi. Cas. Ya, apalagi yang sudah bertahun-tahun. Oke. Kenapa saya unjukkan begini? Karena ini saya membuktikan ilmu. Membuktikan keyakinan. Segala sesuatu harus disertai keyakinan. Ketika Anda tidak yakin dengan diri Anda, maka sampai kapanpun Anda tidak akan berhasil. Ya. Tapi ketika Anda yakin, sudah bersyariat dengan izin Allah, maka kesuksesan akan Anda raih. Ingat, keyakinan sangat menunjang daripada keberhasilan Anda. Anda mau masang susuk 1000 sekalipun atau 100 sekalipun, Anda tidak yakin,
maka Anda tidak akan sukses. Oke ya. Nah, buat yang sudah jumpa sama saya, sudah tahu karakter saya, ya saya begini apa adanya. Nah, jadi insya Allah saya tunggu kedatangan Anda sekalian di Padepokan Matahari ya, sampai tanggal 9 Agustus. Oke? Jadi kalau bisa sebelum tanggal 9 Agustus sudah datang ke sini, sudah hubungi saya, ayah atau aki, saya mau dicas biar nambah power lagi. Karena namanya kita pakai setahun penuh kan, atau enggak kita merasa powernya berkurang, cas saja. Oh, biayanya enggak sebesar ketika Anda masang. Ya, demikian. Terima kasih buat Anda sekalian. Saya memberikan informasi ini biar tidak kesalahan, ya. Jadi karena saya mengingatkan saja. Tapi buat Anda yang tidak mau pun tidak apa-apa. Tapi kalaupun hasilnya berkurang atau powernya berkurang, ya Anda tidak boleh marah sama saya. Ya, karena saya sudah menjelaskan seperti ini. Terima kasih saudaraku tercinta dimanapun kalian berada. Yang belum datang ke Padepokan Matahari, saya tunggu di Padepokan Matahari. Langsung berjumpa dengan saya, Ki Raden Arya Wibawa, Guru Besar Padepokan Matahari. Terima kasih, salam sukses buat Anda semua, dan doakan kami Padepokan Matahari agar berjaya di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka.